NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Bribtu Rizka, dan kami hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi tim NTMC Redaksi dalam sepekan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, memberikan penghargaan Wing Safety Riding kepada Direktur Utama Jasa Raharja, Rifan Apurwanto. Penghargaan itu diberikan kepada para tokoh publik di mana kebijakannya karena peduli akan keselamatan berkendara di tengah masyarakat. Direktur Utama PT Jasa Raharja Rifan Apurwantono mendapatkan penghargaan Wing Safety Riding dari Korlantas Polri karena kebijakan yang diambil institusi yang dipimpinnya konsisten mengedukasi baik di komunitas maupun di tengah masyarakat Selasa 5 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Dirut Jasa Raharja berkesempatan untuk berunjuk keterampilannya mengendarai motor layaknya seorang ahli karena sudah lama mengasahnya sejak masih belia. Penghargaan yang diberikan Kakor Lantas Polri merupakan prestasi untuk mereka pejabat publik yang peduli dengan keselamatan dan keamanan berkendara untuk masyarakat. Beliau adalah pejabat publik yang memang konsisten, ya, mengedukasi baik di komunitas, tentunya komunitas luar maupun masyarakat. Beliau adalah peduli masalah keamanan, keselamatan adalah nomor 1. Beliau juga eksis untuk mengedukasi masyarakat komunitasnya. Nah, ini diperlukan ketokohan-ketokohan semacam ini untuk pencegahan kecelakaan ke depan. Terus kita gaungkan, terus kita kembangkan terus, dan penghargaan ini terus akan kita gulirkan pada tokoh-tokoh yang memang ekspert di bidang safety riding, safety driving. Selanjutnya, Irjen Pol Istiono menyebut sosok seperti Rifan memang diperlukan dalam kaitannya ikut melakukan pencegahan kecelakaan di jalan. Selain itu, Kakor Lantas menilai ketokohan-ketokohan pejabat publik dalam hal kampanye keselamatan akan kecelakaan di jalan akan terus digaungkan dan dikembangkan dalam bentuk pemberian penghargaan safety riding dan safety driving. Berawal dari hobi, Pak, karena naik motor ini ternyata betul-betul melatih otak motorik kita, sehingga saya senang dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada saya pribadi dan seluruh kami semua direksi PT Jasa Raharja, bahwa tidak hanya ada saat masyarakat mendapatkan kecelakaan, tetapi kita berada di dalam bagaimana untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat agar mengurangi kecelakaan di jalan raya. Dirut Jasa Raharja Rifan Apurwantono mengaku berterima kasih atas penghargaan yang diberikan serta berharap mampu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Dia memastikan Jasa Raharja tak hanya ada di saat masyarakat mengalami kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Istiono dan Dirut Jasa Raharja Rifan Purwanto mengikuti gelar apel gabungan pengamanan PON ke-20 Papua. Dalam apel tersebut, Kakor Lantas lebih mengarahkan kepada keamanan dan kesiapan PON 20 terkait pengamanan yang berhubungan dengan lalu lintas, mulai dari pengecekan pos-pos lalu lintas di sekitar stadion dan memantau ketertiban kendaraan yang diparkir di Stadion Lukas NMB. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono dan Direktur Utama Jasa Raharja Rifan Purwantono menghadiri apel gabungan kesiapan keamanan perhelatan PON 20 Papua pada Rabu 29 September 2021 di halaman Stadion Olahraga Lukas NMB Jayapura, Papua. Bersama Dirut Jasa Raharja, Kakor Lantas Polri juga melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pertandingan salah satu cabang olahraga polo air yang sedang berlangsung, serta mengecek kesiapan keamanan pelaksanaan transportasi dan akomodasi atlet dan ofisial pertandingan di Stadion Barnabas Yowe.
Selain itu, Kakor Lantas juga memimpin pelaksanaan apel pasukan kesiapan PON 20 yang digelar dalam rangka mengecek langsung kekuatan personel dan armada pengawalan operasional di bidang lalu lintas di Pul Bus Nendali Sentani, Papua, Kamis 30 September 2021. Irjen Pol Istiono bersama rombongan menyisir dalam kesiapan pengamanan PON 20. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas harus dioptimalkan, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian dengan langkah-langkah yang sudah tertata dengan baik. Sebanyak 319 personel akan diturunkan dalam kegiatan PON 20 dengan 216 kendaraan disiapkan untuk para tamu dan undangan serta penerapan protokol kesehatan yang harus dijalankan di perhelatan PON 20. Kita melihat kesiapan Polda Papua seperti apa untuk kesiapan PON 2021 ini. Saya melihat apa yang telah dipresentasikan oleh Dirlantas kemarin tentang kesiapan pengamanan kaitannya lalu lintas telah optimal dilakukan. Terus kemudian cara bertindak di lapangan kita tekankan untuk selalu mengutamakan muatan lokal yang ada di sini tetap persuasif dan humanis. Juga saya ingatkan tadi, saya lihat kondisi sarana prasarana yang telah tergelar ini, kondisinya fit semua, kondisi kendaraannya bagus dan terawat semuanya. Irjen Pol Istiono bersama rombongan menyisir stadion untuk memantau ketertiban kendaraan yang diparkir di stadion, serta Kakor Lantas Polri menyempatkan diri untuk berdiskusi, juga membeli produk-produk UMKM yang berjualan merchandise khas PON Papua. Rombongan Kakor Lantas dalam kesempatan tersebut menyaksikan pembukaan PON 20 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Dari Papua, tim liputan NTMC Channel. Selain menggelar operasi Patuh Lodaya 2021, Kepolisian Sektor Margasih Bandung, Jawa Barat membagikan paket sembako kepada sopir angkutan kota untuk meringankan beban di tengah pandemi. Dalam operasi ini, petugas memberikan himbauan secara humanis sesuai dengan arahan dari Kapolri. Petugas Kepolisian Sektor Marga Asih memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi umum seperti angkutan kota. Pemberian bantuan sembako ini bertujuan untuk meringankan beban para supir angkutan kota di masa pandemi COVID-19. Pemberian sanksi untuk pelanggar dalam operasi Patuh Lodaya 2021 dilakukan dengan cara humanis kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kapolsek Marga Asih, Kompol Eko Agus Pratopo menyatakan, operasi Patuh Lodaya 2021 yang digelar telah sesuai dengan arahan Kapolri dengan memberikan teguran secara humanis serta mengedukasi selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, Polsek Marga Asih pada hari ini kami melaksanakan dalam rangka operasi Patuh Lodaya tahun 2021, yaitu dengan sasaran karena di dalam operasi ini kita melakukan penindakan secara humanis, sehingga kita melaksanakan sasarannya kepada para supir angkot, yaitu kita memberikan himbauan karena yang bersangkutan selalu berinteraksi dengan masyarakat pengguna angkot, terutama dalam hal pengangkutan untuk menjaga jarak antar penumpang. Kedua juga agar mengingatkan kepada masyarakat yang pengguna angkotnya agar selalu menggunakan melakukan protokol kesehatan. Dan karena ini secara humanis juga, ya kami membagikan sedikit beras
kepada mas supir angkot dengan masing-masing ya, kadang-kadang kita kasih berupa beras 5 kilo dan kami berikan 1 paket hand sanitizer dengan masker. Sementara itu, dalam penerapan operasi Patuh Lodaya ini, diamati sebagian masyarakat di wilayah Marga Asih, pelaku lalu lintas sudah menerapkan penggunaan masker saat bepergian keluar rumah. Dari Bandung, Tim Liputan NTMC Channel. Serbuan vaksinasi massal terus digencarkan Polda Metro Jaya di daerah penyangga ibu kota Jakarta di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan mendekatkan gerai vaksin kepada masyarakat, petugas menjemput warga yang mengalami keterbatasan fisik untuk mendapatkan vaksin tahap kedua. Dengan menggendong warga yang keterbatasan fisik, Aibtu Bani, anggota Binmas Polsek Cisauk, melayani warga untuk mendapatkan vaksin Rabu 29 September 2021 kemarin. Gerai vaksin mobile di daerah penyangga ini terus digencarkan Polda Metro Jaya di daerah penyangga ibu kota Jakarta untuk pencapaian herd immunity. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, meninjau langsung kegiatan vaksin untuk mengetahui sampai di mana kegiatan vaksinasi berjalan. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan dengan cara mobile dan door-to-door untuk memudahkan masyarakat menjangkau gerai vaksin. Setiap harinya ada 200 vaksin yang disiapkan untuk warga. Dari data yang masuk, 70% warga Cisauk sudah tervaksin tahap 2, dan untuk daerah penyangga di wilayah Tangerang Selatan, sudah 67% sudah tervaksin tahap 2. Di mana vaksinasi bukan stuck satu tempat, melainkan dia jalan stasioner ke kampung-kampung. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke tempat vaksinasi, tapi tim vaksinasi yang turun ke kampung-kampung. Ini terobosannya bagus dari Lurah, Pak Kapolsek ya. Babin, Pak semuanya lah, terima kasih lah ya. Jadi kita nggak stuck hanya untuk di tempat, tapi kita muter mendatangi warga, door to door ke warga, dikumpulkan satu rumah, kayak tempatnya simpel aja. Kegiatan vaksinasi ini terus dilakukan pemerintah demi mencapai herd immunity di masyarakat dan mempercepat pemulihan pandemi COVID-19. Dari Cisauk, Tangerang, Banten, Tim Liputan NTMC Channel. Puluhan wanita pekerja malam dan para pengguna jalan di Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerima vaksin COVID-19 yang digelar Kepolisian Polsek Cikarang Selatan dibantu dengan tim medis Puskesmas Desa Cibatu. Dalam vaksinasi malam hari, petugas kepolisian menargetkan sebanyak 100 hingga 200 warga yang akan menerima vaksin COVID-19. Petugas kepolisian Cikarang Selatan bersama tim medis Desa Cibatu lakukan vaksinasi kepada wanita pekerja malam komersial di kawasan Kalimalang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Jumat lalu. Sebelum divaksin, petugas terlebih dahulu memeriksa kesehatan mereka guna memastikan yang divaksin itu sehat dari penyakit bawaannya. Kini, petugas kepolisian gencar melakukan vaksin kepada warga yang belum divaksin, dan kali ini petugas menargetkan setiap harinya bisa mencapai 100 hingga 200 warga yang bisa divaksin di malam hari. Di lokasi perempuan biasa. Sebenarnya ini udah dilakukan himbauan oleh Babin Kamtipmas akan melaksanakan vaksin di gerai yang ada di Desa Cibatu. Namun kenyataannya kehadiran mereka sehari nggak bisa karena mereka mungkin kerjanya malam, siang hari tidur. Jadi kita hari ini sengaja melaksanakan di lokasi di mana mereka bekerja. Sementara itu, dengan diadakan vaksin di malam hari ini, sangat membantu masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, terutama bagi para pekerja malam yang setiap pagi istirahat dan tidak bisa divaksin. Yang sudah mengumpulkan formulir ditunggu ya, kita selesaikan sampai selesai Mas. Selain itu, masyarakat yang sudah divaksin di wilayah Cikarang Selatan, Desa Cibatu, kini sudah mencapai hampir 70% sehingga dapat mencapai herd immunity pada masyarakat. Dari Bekasi, Tim Liputan NTMC Channel.
Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi.